Halo, berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas materi bab kedua, yaitu tentang norma dan keadilan. Pada bab ini secara khusus kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Harapannya kita bisa menghargai, mematuhi, dan memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta berperilaku sesuai dengan norma dan bisa mewujudkan keadilan. Perhatikan video berikut. Jika kita cermati, banyak sekali para penyeberang yang tertib menyeberang di zebra cross, dan di saat yang sama kendaraan berhenti. Nah, mengapa kendaraan berhenti dan mengapa para penyeberang jalan bisa leluasa menyeberang dengan aman? Hal ini dikarenakan terdapat aturan di mana ketika lampu berwarna merah kendaraan berhenti dan para penyeberang bisa menyeberang dengan aman. Begitupun saat lampu hijau, kendaraan bisa berjalan sedangkan para penyeberang berhenti dahulu. Coba bayangkan jika tidak terdapat aturan mengenai lalu lintas dan orang dengan seenaknya di jalan raya berkendara maupun menyeberang, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu jalanan akan semrawut, macet, dan bahkan sangat mungkin terjadi kecelakaan. Maka dari itu, penting sekali adanya aturan. Ini tidak hanya berlaku di jalan raya, tetapi juga berlaku di berbagai kehidupan kita. Ketika kamu paham hal ini, sebenarnya kamu sudah cukup paham tentang adanya aturan, atau bisa kita sebut dengan norma. Lampu lalu lintas ini bisa diibaratkan sebagai sebuah aturan atau norma. Aturan atau norma ini setidaknya melindungi tiga kepentingan. Yang pertama, kepentingan umum. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, kepentingan pribadi. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat, digunakan sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku. Jadi norma ini dijadikan pedoman oleh masyarakat. Kemudian macam-macam norma. Ada beberapa norma yang berlaku di lingkungan kita, yaitu ada norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari suara hati manusia. Nah, norma ini akan membentuk akhlak manusia sehingga bisa dianggap baik dan buruk. Norma ini bersifat universal, artinya berlaku umum bagi seluruh masyarakat. Nah, contoh norma ini bisa berupa sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, apabila kita melanggar norma ini, sanksinya itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu berupa akan merasa menyesal terhadap apa yang sudah kita lakukan atau terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan. Berikutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang harus bertingkah laku. Dan norma ini berasal dari masyarakat. Karena berasal dari masyarakat, maka norma ini cenderung bersifat tidak tegas. Karena norma ini lebih banyak memuat aturan tentang bagaimana cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain,
berupa dikatakan tidak sopan atau bahkan dicemooh. Berikutnya norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berarti sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, karena berasal dari Tuhan, maka norma ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-menawar. Nah, biasanya norma ini berisi perintah, larangan, dan nilai-nilai atau anjuran. Karena berasal dari agama, maka sanksinya apabila melanggar bisa berupa dosa dan azab. Sedangkan apabila kita melaksanakan aturannya, biasanya akan mendapatkan pahala dan akhirnya nanti bisa masuk surga. Terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau badan yang berwenang, bisa berupa pemerintah atau negara. Nah, biasanya disertai dengan sanksi yang tegas dan nyata. Norma hukum ini juga bersifat mengikat, memaksa, dan universal. Nah, apabila melanggar, ada beberapa sanksi yang diberlakukan sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Bisa berupa denda, penghilangan hak tertentu, kurungan, penjara, dan lain-lain. Semangat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.